dan Indonesia, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pelatihan strategi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Di video bagian 2 ini, kita akan membahas strategi pengambilan keputusan melalui contoh kasus. Mari simak baik-baik. Di suatu SMP, seorang kepala sekolah bernama Pak Angga merasa khawatir mengenai hasil belajar siswa di sekolahnya. Selama masa pandemi, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring dinilai kurang optimal. Ada banyak sekali siswa yang tidak berhasil mencapai nilai minimal yang telah ditetapkan sekolah sebelumnya. Situasi ini tentu akan berdampak pada menurunnya kualitas sekolah dan mengurangi minat pada sekolah tersebut. Akhirnya, kepala sekolah meminta kepada wali kelas untuk memberikan penyesuaian. Dalam hal ini, mengatrol atau menaikkan nilai siswa-siswa yang bermasalah. Para wali kelas pun merasa kebingungan. Di satu sisi, mereka merasa bahwa tindakan ini salah karena merupakan tindakan curang. Di sisi lain, ini adalah perintah atasan dan bertujuan untuk menjaga nama baik sekolah. Lalu, keputusan apa yang harus diambil wali kelas pada situasi tersebut? Pada situasi ini dapat dianalisis bahwa kasus tersebut termasuk kasus dilema etika. Ada pertentangan antara benar lawan benar. Menjalankan perintah adalah melaksanakan kesetiaan, dan ini benar. Tidak menaikkan nilai hingga di atas nilai minimal secara sepihak juga merupakan hal yang benar, karena mengacu pada kejujuran dan integritas. Mari kita masuk ke langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Menaikkan nilai siswa secara sepihak merupakan hal yang bertentangan dengan nilai kebenaran, kejujuran, dan integritas. Namun, di sisi lain, menjalankan perintah atasan merupakan hal yang benar, sesuai dengan nilai kesetiaan sebagai bawahan. Begitu pula dengan tidak menaikkan nilai siswa secara sepihak, berarti menegakkan nilai kejujuran, kebenaran, dan integritas. Dari penjelasan tersebut, tampak ada nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat adalah kepala sekolah, yaitu Pak Angga, para wali kelas, dan siswa dengan kemungkinan nilai bermasalah. Lalu, apa saja fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? 1. Para wali kelas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penilaian siswa. 2. Para wali kelas diminta untuk menaikkan nilai siswa agar setidaknya mencapai nilai minimal yang ditetapkan sekolah. 3. Siswa dengan nilai bermasalah. Langkah keempat adalah pengujian benar atau salah. Di langkah ini ada 3 pengujian, yaitu uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi. Pada uji legal akan muncul pertanyaan, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, dan jawabannya adalah tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Lalu terkait uji regulasi akan muncul pertanyaan, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Membantu menaikkan nilai siswa secara sepihak hingga di atas nilai minimal yang ditetapkan sekolah adalah pelanggaran kode etik profesi. Kemudian, untuk uji intuisi akan timbul pertanyaan berikut. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Dalam hal membantu menaikkan nilai siswa, dirasa ini bertentangan dengan hati nurani para wali kelas. Sebaliknya, jika tidak membantu menaikkan nilai siswa, maka para wali kelas akan merasa tidak enak karena tidak mengindahkan instruksi dari atasan dan merasa menjaga prestasi sekolah adalah bagian dari tanggung jawabnya. Selanjutnya, muncul pertanyaan lanjutan. Apa yang Anda rasakan apabila Anda mengikuti instruksi kepala sekolah dan terpublikasi, serta viral di media sosial?
Apakah Anda merasa nyaman? Pastinya para wali kelas tidak akan merasa nyaman dengan hal tersebut. Jika hal ini terjadi pada seorang senior yang menurut Anda bijak dan bisa dijadikan teladan, apakah instruksi tersebut akan dilakukan? Senior pasti akan memutuskan tidak mengikuti instruksi tersebut. Nah, di titik ini Anda menghadapi situasi dilema etika. Paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma yang terjadi adalah paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Karena dengan menaikkan nilai siswa di saat itu hanya berdampak jangka pendek, yaitu nilai rata-rata siswa di atas nilai minimal yang ditetapkan sekolah. Dan dampak jangka panjangnya, siswa yang nilainya diangkat akan tetap malas, karena mereka akan berpikir tidak perlu jadi anak rajin untuk dapat nilai tinggi, dan mereka akan tetap malas. Hal ini akan berdampak pada sekolah, akan menghasilkan lulusan yang malas dan tidak mandiri dalam kehidupannya. Selanjutnya, prinsip pengambilan keputusan mana yang relevan untuk digunakan? Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking adalah yang paling sesuai. Karena keputusan yang akan diambil akan berfokus pada hasil akhir, yaitu kebaikan terbesar pada orang banyak, yaitu siswa dan lulusan. Prinsip ini memperkirakan konsekuensi yang akan terjadi jika suatu keputusan diambil. Berikutnya adalah investigasi opsi trilema, yaitu apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut? Wali kelas bersepakat untuk memberikan perlakuan khusus pada siswa-siswa yang bermasalah dengan nilai, yaitu dengan memberikan pembelajaran tambahan atau bimbingan khusus, dan penugasan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, memberikan pengawasan yang lebih dan memberi motivasi serta arahan bahwa usaha akan memengaruhi hasil. Untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, maka perlu usaha lebih untuk mendapatkannya. Saatnya pengambilan keputusan. Jadi, keputusan apa yang akan Anda ambil? Keputusan yang diambil adalah tidak menaikkan nilai siswa secara sepihak, namun tetap melakukan usaha-usaha yang lebih relevan dan sesuai etika dengan melakukan investigasi trilema. Nah, terakhir, mari kita tinjau dan refleksikan hasil keputusan Anda. Situasi tersebut dilema yang menguji apakah harus mengikuti instruksi atasan karena bagian dari kewajiban atau tidak mengikuti untuk menjaga kejujuran, kebenaran, dan integritas. Meskipun tidak ada pelanggaran hukum pada situasi tersebut, namun menaikkan nilai siswa secara sepihak merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi dan hati nurani. Selain itu, kan ada rasa tidak nyaman, apalagi jika terpublikasi di media sosial dan media lainnya. Selain itu, dampak jangka panjangnya, siswa yang nilainya dinaikkan akan tetap malas, karena mereka akan berpikir tidak perlu jadi anak rajin untuk dapat nilai tinggi, sehingga di kemudian hari akan menghasilkan lulusan yang malas dan tidak memiliki daya juang yang baik dalam kehidupan selanjutnya. Tidak menaikkan nilai siswa secara sepihak, mengadakan bimbingan khusus akademis dan sikap, serta memberikan penugasan yang relevan merupakan keputusan yang tepat, karena akan berdampak pada kemandirian, serta kesadaran untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik, dan akhirnya berdampak pada tujuan sebelumnya, yaitu menjaga nama baik dan prestasi sekolah. Nah, demikianlah paparan mengenai strategi pemecahan masalah yang dapat membantu Anda menghasilkan keputusan yang tepat dan sistematis, terutama demi terciptanya profil pelajar Pancasila. Salam luar biasa dan terima kasih.